Di masa lalu, ia adalah penguasa hutan Tasmania. Kini, ia tinggal legenda, rekaman hitam putih, dan jejak samar di tanah basah. Harimau Tasmania, atau tilacin, bukan hanya punah, ia adalah korban dari sistem yang mengabaikan keseimbangan alam. Anjing berkepala kantong. Ia adalah marsupial karnivora terakhir yang pernah hidup di zaman modern, berasal dari keluarga Tilacinidae yang sudah punah. Panjang tubuhnya bisa mencapai 180 cm, termasuk ekor, dan berat antara 15 sampai 30 kg. Dengan ciri fisiknya mencolok, tubuh seperti anjing, pola loreng seperti harimau, dan kantong untuk menyimpan anak seperti kanguru. Bahkan jantan juga memiliki kantong untuk melindungi testis saat berlari di hutan lebat. Harimau Tasmania tersebar luas di wilayah Australia Daratan, Tasmania, dan Papua Nugini. Fosil mereka ditemukan dari gurun Australia hingga pegunungan tinggi Papua. Namun sekitar 2,000 sampai 3,000 tahun yang lalu, mereka menghilang dari Australia Daratan, kemungkinan besar karena kompetisi dengan dingo, anjing liar yang datang bersama manusia Asia Tenggara. Satu-satunya tempat perlindungan terakhir mereka adalah Pulau Tasmania, yang terpisah oleh laut setelah zaman es terakhir. Di sini, harimau Tasmania berhasil bertahan dari tekanan evolusi selama ribuan tahun. Di Tasmania, mereka hidup di berbagai habitat alami, mulai dari hutan eukaliptus yang rimbun, padang rumput terbuka, hingga daerah pegunungan dan berbukit. Mereka merupakan predator soliter dan aktif pada malam hari, nokturnal, memburu mamalia kecil, burung, dan reptil. Tasmania muncul dalam seni cadas sebagai hewan misterius, namun tidak dianggap ancaman besar. Situasi berubah setelah kolonialis Eropa tiba di Tasmania tahun 1803. Ketika Inggris menyerbu Tasmania pada tahun 1803, terdapat sekitar 5.000 harimau Tasmania di pulau tersebut. Para penjajah membawa serta domba untuk diternakkan sebagai makanan dan anjing pemburu untuk membantu mereka menangkap kanguru, sumber protein utama penduduk pulau tersebut pada saat itu. Seperti serigala di Eropa, para peternak melihat harimau Tasmania sebagai predator berbahaya bagi domba, meskipun bukti ilmiahnya masih lemah. Pemerintah kolonial akhirnya merespons dengan program pembasmian. Tahun-tahun 1888 sampai tahun 1909, pemerintah menawarkan bounty, imbalan, sebesar 1 pound per kepala. Lebih dari 2.180 ekor harimau Tasmania dibunuh dan dibayar secara resmi. Jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar daripada itu. Selain karena diburu, populasi harimau Tasmania juga tertekan oleh perusakan habitat, penyakit menular dari anjing peliharaan, dan kelahiran yang lambat, sebagai karakteristik umum hewan marsupial. Harimau Tasmania terakhir di alam liar diyakini mati sekitar tahun 1930, karena ditembak oleh seorang petani di Maubena. Sedangkan spesimen terakhir yang diketahui adalah seekor harimau Tasmania yang ditangkap dan dipelihara di kebun binatang Beaumaris, Hobart. Ia diberi nama Benjamin, meskipun jenis kelaminnya tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, namun ada yang menyebutkan bahwa harimau Tasmania tersebut jantan. Benjamin hidup sendirian di kandang kecil, tanpa perlindungan dari cuaca ekstrim. Pada tanggal 7 September tahun 1936, ia mati karena kelalaian petugas kebun binatang, hanya 2 bulan setelah pemerintah Tasmania akhirnya menetapkan perlindungan hukum bagi spesies tilacin. Namun, segalanya sudah terlambat. Harimau Tasmania telah menghilang selamanya. Tahun 1986, setelah upaya pencarian yang tak membuahkan hasil selama 5 dekade, IUCN, International Union for Conservation of Nature, secara resmi menyatakan tilacin punah dan menghapusnya dari daftar spesies yang dilindungi. IUCN menggunakan kriteria ketat dalam menyatakan suatu spesies punah, yakni ketika tidak ada lagi bukti fisik, pengamatan langsung, atau tanda keberadaan setelah pencarian intensif dalam rentang waktu yang memadai. Tilacinus sinocephalus,
modern adalah sebuah fenomena yang menarik dan seringkali menjadi topik diskusi. Meskipun hewan ini sudah dinyatakan punah sejak tahun 1936, namun terdapat laporan dan bukti-bukti penampakan yang berkelanjutan, memicu spekulasi mengenai kemungkinan masih adanya populasi harimau Tasmania yang tersisa. Banyak laporan penampakan harimau Tasmania telah dilaporkan sejak tahun 1930-an, bahkan hingga tahun 1980-an. Laporan-laporan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk penduduk lokal, pemburu, dan bahkan ahli kriptozoologi. Analisis terperinci terhadap laporan penampakan ini, seperti yang dilakukan oleh Barry Brook dari University of Tasmania, menunjukkan bahwa beberapa penampakan mungkin terjadi hingga tahun 1980-an. Melalui analisis tersebut juga memperkirakan bahwa harimau Tasmania kemungkinan besar punah pada akhir 1990-an atau awal 2000-an, lebih lambat dari yang diperkirakan sebelumnya. Bahkan pada tahun 2023, pemerintah Tasmania mendanai investigasi resmi terhadap penampakan terbaru harimau Tasmania. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis laporan-laporan penampakan harimau Tasmania yang masih terus muncul, meskipun harimau Tasmania telah dinyatakan punah sejak tahun 1936. Para peneliti mengumpulkan dan menganalisis ratusan laporan penampakan harimau Tasmania dari berbagai wilayah, termasuk Australia dan Papua Nugini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa laporan penampakan harimau Tasmania mungkin valid, bahkan ada kemungkinan harimau Tasmania masih hidup di beberapa wilayah tertentu. Meskipun ada laporan penampakan, banyak ahli yang masih skeptis dan meyakini bahwa harimau Tasmania telah punah. Namun hingga kini, tidak ada bukti DNA, foto jelas, atau spesimen hidup yang berhasil ditemukan. Apakah ini harapan palsu, atau pertanda bahwa jejak terakhir belum benar-benar terhapus? Pelajaran konservasi tentang harimau Tasmania dapat mengajari kita tentang pentingnya perlindungan satwa liar, dampak perburuan dan perubahan habitat, serta peran ekologi dari predator puncak. Perburuan oleh manusia, terutama karena pemberian hadiah untuk membunuh harimau, adalah faktor utama dalam kepunahan harimau Tasmania. Kerusakan habitat, termasuk pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, juga berkontribusi pada kepunahan. Pengenalan spesies invasif seperti anjing liar, dingo, dan kelinci juga memicu persaingan dan penurunan populasi harimau Tasmania. Sebagai predator puncak, harimau Tasmania memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem Tasmania. Beberapa ilmuwan sedang berusaha untuk menghidupkan kembali harimau Tasmania dengan menggunakan teknologi pengeditan DNA. Proses ini melibatkan pengeditan sel dari kerabat dekat harimau Tasmania, seperti dunat berekor gemuk, untuk menghasilkan individu yang menyerupai harimau Tasmania. Usaha ini bertujuan untuk memberikan harimau Tasmania kesempatan kedua untuk hidup dan untuk memulihkan peran mereka dalam ekosistem. Namun, usaha de-extinction masih menghadapi tantangan, termasuk potensi risiko genetika dan masalah etika yang mungkin muncul. Kasus harimau Tasmania bukan hanya tentang kepunahan, tapi tentang kelalaian kolektif manusia. Manusia yang terlalu cepat menilai spesies sebagai hama, terlalu lambat dalam memberi perlindungan, dan terlalu lemah dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Saat ini, ratusan spesies lainnya mengalami nasib serupa, seperti pangolin, badak Sumatera, dan kakapo di Selandia Baru. Jejak terakhir harimau Tasmania adalah peringatan bahwa kepunahan bisa terjadi dalam satu generasi, dan tidak pernah bisa dibalikkan.